Ayo, terapkan K3. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wardani dengan NIM 203010501012. Universitas Palangkaraya jurusan Teknik Sipil. Kali ini saya akan membahas mengenai pentingnya penerapan kesehatan dan keselamatan kerja atau biasa disingkat dengan K3 di dalam dunia konstruksi. Selamat menyimak video ini. Seperti yang kalian ketahui, pembangunan di dunia ini sangatlah banyak, diantaranya yaitu, pembangunan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Nah, di dalam pembangunan ini kita sangat perlu penerapan K3 di dalamnya. Mengapa demikian? Itu karena, K3 merupakan salah satu peranan penting di dalam suatu proses konstruksi. Dengan adanya K3 ini para pekerja dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja. Namun, pada kenyataannya masih banyak pembangunan yang tidak sepenuhnya menerapkan K3 ini dengan alasan faktor biaya. Seberapa pentingkah K3 di dalam dunia konstruksi? Sebelum mengetahui seberapa penting K3, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu apa itu K3. Pengertian K3 menurut filosofi Mangkunegara, keselamatan dan kesehatan kerja, K3 adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Pengertian K3 menurut OHSAS 18001 tahun 2007. Keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain, kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu, di tempat kerja. Jadi dapat disimpulkan, bahwa keselamatan dan kesehatan kerja, K3, adalah semua ilmu atau semua penerapannya itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, yang mana tujuan paling umum dari K3 ini yaitu untuk membuat para pekerja menjadi aman dan membuat sebuah proyek memiliki tingkat safety yang tinggi. Nah, selain itu apa saja sih bentuk alat pelindung diri yang sesuai dengan standar kesehatan dan keselamatan kerja? Helm keselamatan atau safety helmet. Helm keselamatan atau safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Sabuk dan tali keselamatan. Sabuk keselamatan atau safety belt ini berfungsi untuk membatasi gerak pekerja agar tidak terjatuh atau terlepas dari posisi yang diinginkan. Beberapa pekerjaan mengharuskan pekerja untuk berada pada posisi yang cukup berbahaya seperti pada posisi miring, tergantung atau memasuki rongga sempit. Sepatu. Sepatu boot ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin. Masker. Masker pernafasan ini berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring femaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, aerosol, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat. Penutup telinga. Penutup telinga ini bisa terdiri dari sumbat telinga, ear plug, atau penutup telinga, ear muff, yang berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan ataupun tekanan. Kacamata pengaman. Kacamata pengaman ini digunakan sebagai alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara dan juga untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan, serta pukulan benda keras dan tajam. Sarung tangan.
Sarung tangan ini berfungsi untuk melindungi jari-jari tangan dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri. Pelindung wajah. Pelindung wajah atau face shield ini merupakan alat pelindung yang berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan bahan kimia berbahaya, partikel yang melayang di udara atau air, percikan benda kecil, panas ataupun uap panas. Rompi Safety Project. Rompi Safety Project digunakan siang dan malam hari agar para pekerja tetap dapat menjalankan pekerjaan tanpa mengabaikan keselamatan. Misalnya, mereka yang bekerja di jalan raya memakai rompi safety agar mudah terlihat, sehingga mudah dikenali dan tidak tertabrak oleh pengendara jalan raya. Nah, setelah kalian mengenal apa itu K3, sekarang saatnya kamu tahu seberapa pentingnya K3 di dunia konstruksi ini. Nah, perlu kalian ketahui, menurut data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat sekitar 114.235 kasus kecelakaan kerja. Wah, bisa dibayangkan itu bukan angka yang sangat dikit ya teman-teman. Nah, menurut saya pribadi kecelakaan akibat kerja itu dominan diakibatkan oleh faktor manusianya itu sendiri. Lalu sebenarnya, alasan mengapa kesehatan dan keselamatan kerja itu penting adalah karena pasti sejatinya setiap pekerja menginginkan lingkungan kerja yang dapat memberikan rasa aman. Kedua hal ini merupakan faktor utama dalam menjaga rasa aman untuk pekerja dan perusahaan. Tentu, perusahaan harus menyadari bahwa mereka memiliki tugas serta tanggung jawab moral untuk menjaga dan memperhatikan karyawannya. Maka dari itu kita sangat penting sekali menerapkan K3 di dalam dunia konstruksi ini teman-teman. Sekian dan terima kasih.